Jalur sutra. Gua rasa dari lu semua pasti nggak asing lah ya dengan istilah jalur sutra. Jalur perdagangan paling ikonik sekaligus sentral market terbesar dan terluas yang pernah ada dalam sejarah. Tapi pernah nggak terlintas di pikiran lo, nih jalur perdagangan asal-usulnya dari mana sih? Terus kenapa namanya jalur sutra? Apa dulu nih jalur halus banget kayak sutra? Atau mungkin ada legenda khusus mengenai jalur ini? Kalau di kepala lu timbul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, lu datang ke video yang tepat mas bro. Karena di video ini, gua akan ngebahas tuntas mengenai jalur perdagangan paling legend ini. Mulai dari apa itu jalur sutra, apa aja yang diperdagangkan di sana, rutenya, sejarahnya, sampai pengaruhnya terhadap dunia, termasuk ke negara kita, Indonesia. Gimana? Menarik kan? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja siapin cemilan, kopi dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. So, apa itu jalur sutra? Menurut Britannica, Silk Route, jalur sutra atau rute sutra merupakan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan dunia barat, timur tengah, sampai bagian timur. Nah, buat EVP aja, secara literal, jalur ini bukan diartikan jalanan lepas yang terbuat dari sutra. Gak gitu ya Pak. Menurut National Geographic, jalur sutra mengacu pada sebuah rute panjang yang sudah digunakan berbagai macam pedagang selama lebih dari 2000 tahun dan memiliki jarak sepanjang 6.437 km atau 4.000 mil. Dan jalur perdagangan ini udah resmi beroperasi sejak zaman dinasti Han, yaitu dari sekitar tahun 130 sebelum Masehi. Nah, saat itu Cina emang lagi aktif banget berdagang dengan dunia luar, khususnya Romawi. Dan seiring waktu, orang-orang Eropa juga akhirnya ikutan dagang lewat jalur ini. Dan dari sinilah jalur ini kemudian resmi dianggap sebagai jalur sutra dan menjadi rute utama perdagangan dunia. Sampai akhirnya di tahun 1453, jalur ini terpaksa harus ditutup pada saat Kesultanan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang mana peristiwa ini sekaligus ngebuat perekonomian Eropa sempat hancur. Nah, tentu yang paling buat kita penasaran adalah kenapa jalur ini disebut dengan jalur sutra. Apa karena jalannya halus kayak sutra? Atau mungkin karena ada legenda khusus mengenai jalur ini? Sebenarnya enggak sih. Di nama jalur nggak ada sangkut pautnya sama legenda atau mitos apapun. Seperti yang udah gue jelasin tadi, pada saat Cina lagi aktif-aktifnya berdagang sama dunia luar, komoditi utama mereka saat itu adalah kain sutra. Yang mana sutra ini emang lagi jadi primadona saat itu. Semua negara suka dan pasti laku. Nah, karena konsumen kain sutra ini meledak banget, ya otomatis Cina langsung memproduksi dan ngejual sutra dalam skala besar lewat jalur ini. Dan karena inilah jalur ini kemudian disebut dengan jalur sutra. Dan menurut China Highlight, yang pertama kali ngasih nama jalur ini jalur sutra adalah seorang ahli geografi sekaligus penjelajah asal Jerman, yaitu Ferdinand von Richthofen, di dalam bukunya yang berjudul China yang terbit pada tahun 1877. Nah, di buku itu Ferdinand nyebut jalur ini dengan nama Die Seidenstraße. Bener nggak tuh nyebutnya? Yang artinya ya itu tadi, Silk Route atau jalur sutra. Dari sini ya udah, nama ini pun resmi dipakai untuk nyebut jalur perdagangan legend ini, baik itu untuk publik maupun untuk bidang akademis. Walaupun disebut jalur sutra, bukan berarti yang diperdagangkan di sini cuma sutra doang loh ya. Menurut informasi dari histori, yang dijual di sini tuh macam-macam dan hampir semuanya ada. Mulai dari bahan makanan, khususnya rempah-rempah, barang-barang langka, barang tambang, buku, sampai budak juga dijual di sini loh. Dan selain barang, ada juga beberapa hal yang dipertukarkan di sini. Dan hal inilah yang dianggap tidak ternilai harganya, sekaligus faktor terbesar yang merubah tatanan dunia, yaitu bahasa, budaya, agama, filosofi, dan ilmu pengetahuan. Kalian pasti pernah dengar kan kalau penyebaran agama Islam, Hindu maupun Buddha ke Asia Tenggara itu lewat jalur sutra. Kalau pernah dengar, ya itu bukan cerita dongeng doang, tapi ya emang begitu.
Dan dari sini juga, melalui sebuah perdagangan, kita bisa saling mengerti tentang peradaban maupun sumber daya alam di tiap-tiap negara, yang ngebuat kita bisa saling melengkapi. Inilah alasan kenapa setiap negara perlu melakukan yang namanya perdagangan internasional, yang tujuannya bukan semata-mata untuk profit doang, tapi juga pertukaran informasi. Seperti yang udah gua jelasin tadi, jalur sutra membentang dari timur ke barat sepanjang 6.437 km, melewati berbagai wilayah, baik itu dari jalur darat maupun jalur laut. Mulai dari Cina, India, Persia, Jazirah Arab, Mesir, sampai akhirnya ke Eropa. Terus dari jalur laut, biasanya itu dari Cina masuk ke Persea atau Asia Tenggara, kayak Vietnam, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia. Terus lanjut ke Asia Tengah, Afrika, Timur Tengah, dan terus sampai ke Eropa. Dan gitu sebaliknya. Biar lebih paham lagi, lo bisa lihat peta ini. Yang merah itu nunjukin jalur darat, kalau yang biru itu jalur laut. Nah, dari sini kelihatan kan gimana gedenya rute jalur perdagangan ini. Tapi menurut World History Encyclopedia, ini baru yang dipakai dari tahun 500 Masehi sampai 500 Masehi. Yang artinya di peta ini jalur sutra belum berkembang banget. Nah, kalau yang udah berkembang itu yang kayak gini nih. Di sini kita bisa lihat kan kalau perkembangan jalurnya itu udah cukup luas. Coba lihat di bagian Indonesia aja deh. Dari yang tadinya cuma mentok ke Pulau Jawa, sekarang udah nyampe ke Sulawesi. Bahkan sempet nyentuh Maluku. Dan yang harus kita pahami, proses perkembangan jalur ini tuh nggak sebentar ya. Banyak perubahan dan perkembangan yang harus dilalui dari waktu ke waktu, sampai akhirnya bisa jadi besar kayak gini. Menurut beberapa sumber, tokoh jenderal dari dinasti Han yang bernama Changqian sering disebut sebagai tokoh yang berjasa menemukan rute jalur sutra. Jadi ceritanya, dulu di sekitaran abad kedua sebelum Masehi, waktu dinasti Han berkuasa, Kaisar Wu, kaisar yang memimpin dinasti Han saat itu, merintahin jenderal ini untuk melakukan perjalanan diplomatis ke negara Yuche yang terletak di Asia Tengah. Dan awalnya perjalanan Jenderal Qian ke Yuche bukan buat dagang, tapi buat minta bantuan bangsa Yuche untuk ngalahin bangsa Xiongnu yang saat itu menjadi ancaman utama dinasti Han. Gak dinasti Han doang sih, tiap dinasti Cina emang dirusuhin terus sama nih bangsa. Dah gitu, setelah 13 tahun dia pergi, Changqian akhirnya balik nih ke Cina. Dan dia langsung nyeritain semua pengalamannya sewaktu di perjalanan ke Kaisar. Dia bilang dia banyak nemuin dan ngelihat langsung berbagai macam kebudayaan, kekayaan, dan berbagai kehidupan di Asia Tengah. Dan dia juga bilang semua itu sangat menakjubkan. Kagum dengan laporan Changqian yang detail sekaligus menarik banget, Kaisar nyuruh lagi Changqian buat melakukan ekspedisi dengan jangkauan yang lebih luas. Dari mulai daerah di sekitar Cina, Asia Tengah, sampai akhirnya ke Barat. Nah, dari tahap inilah Cina mulai punya hubungan dengan bangsa-bangsa Barat, khususnya Romawi. Dan setelah kekaisaran Romawi runtuh di tahun 300 Masehi, bermacam-macam kekaisaran pun mulai berlomba-lomba ngejual komoditi mereka lewat jalur sutra. Bahkan gak cuma komoditi doang, diplomat-diplomat juga pada mereka kerahin biar bisa dapat kerjasama dagang antar negara. Tercatat pernah ada beberapa kekaisaran yang pernah mendominasi jalur sutra. Kayak kekaisaran Bizantium dari abad ke-6 sampai ke-14, dinasti Tang yang aktif di abad ke-7, terus masuk ke era Islam di abad ke-8 sampai 13, dan terakhir ditutup oleh kekaisaran Mongol di abad 13 sampai 14. Nah, walaupun jalur ini sempat ketutup karena runtuhnya Konstantinopel di abad ke-15, pada masa Renaissance di abad ke-16, jalur ini sempat bangkit lagi dan berpusat di Venice, Italia. Walaupun pada akhirnya harus runtuh lagi di abad ke-18. Seperti yang kita tahu, jalur sutra ini kan nyampe ya ke Indonesia. Dan impact yang bangsa Indonesia dapatkan dari para pedagang yang datang juga nggak main-main. Bahkan sangat signifikan menurut gua. Walaupun saat itu Indonesia belum jadi Indonesia. Ya tahu sendirilah, sebelum bangsa Eropa masuk, kita kan masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Nah, yang mesti kita tahu, pengaruh yang dibawa para pedagang dari bermacam-macam negara ini nggak cuma ngaruh di sektor komoditi atau sumber daya alam kita doang.
Tapi ilmu pengetahuan, agama, dan budaya kita juga sangat-sangat terpengaruh. Menurut Jerry Harold Bentley, seorang profesor sejarah dunia dari Amerika, dalam bukunya yang berjudul Cultural Context and Exchange in Pre-Modern Times yang terbit di tahun 93, di situ dia nulis bahwa penyebaran agama dan tradisi budaya di sepanjang jalur sutra menyebabkan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme bisa diartikan sebagai asimilasi atau percampuran antar budaya dan agama di suatu wilayah. Makanya kan kita sering dengar tuh kalau kerajaan-kerajaan Indonesia punya beragam corak budaya dan agama. Misalnya kayak Samudra Pasai yang pakai budaya Islam sebagai kiblatnya, terus Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha, Sriwijaya yang Hindu-Buddha juga, dan lain-lain. Nah, semua itu didapat dari interaksi dengan para pedagang, penjelajah maupun penjajah yang datang dari jalur sutra. Tapi untungnya Indonesia punya budaya dan ciri khasnya yang kental. Jadi walaupun budaya kita diasimilasikan, identitas asli kita masih tetap terjaga sampai sekarang. So, itulah dia tadi semua informasi yang bisa gue berikan tentang jalur sutra. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komenan yang udah gue pin, biar yang lain diskusinya tidak terganggu. So ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. And see you guys in the next video. Peace out.